Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu syekhina marabbi arwahina الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا أرو شيخنا مربي أرواحنا يهجي لي الدين بها بخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Enggak? Dalam, luar. Jangan di luar, dalam penuhin. Jangan di luar. Masih muat, pas orangnya masuk dalam. Didempetin tadi nanti kemarin biar pada masuk tuh. Yang di luar, dalam. Laut samping. Jangan di luar ya. Naikin dikit ya. Naikin dikit di. Semua belum dalam. Dalam jangan di luar, jangan. Semua sih. Semua udah. Kadang-kadang ada yang di luar. Ada lagi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu syuruti sihhatis salati ma'na syuruti sihhatis salati ay la tasihhu as-salatu illa idza tawaffarat هذه الشروط من بداية الصلاة حتى نهايتها وهي 7. الشرط الأول دخول الوقت أي
لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد مراتب معرفة دخول الوقت ستة الأول الأولى إمكان معرفة يقين الوقت كغروب الشمس الثانية وجود مخبر عن علم الثالثة الساعات المجربة أو المؤذن الثقة في الغيم الرابعة إمكان الاجتهاد من البصير بهرفة أو نحوها الخامسة إمكان الاجتهاد من الأعمى بهرفة أو نحوها السادسة التقليد مسائل في دخول الوقت الأولى لو هجم على الصلاة بدون اجتهاد في دخول الوقت فما حكم صلاته لا تصح صلاته وإن وقعت في الوقت لعدم الجزم بالنية الثانية لو صلى بعد الاجتهاد ثم تبين أنها خارج الوقت فما حكم صلاته فيه تفصيل الأول إذا وقعت قبل دخول الوقت فتكون قضاء إن كانت عليه فائدة وإلا وقعت نافلة مطلقة الثاني وإذا وقعت بعد خروج الوقت فتكون قضاء لتلك الصلاة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Babu syuruti sihhatis sholati. Ini bab tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ada syarat, ada rukun ya. Jadi beda itu ya. Antara syarat dengan rukun tuh. Kalau syarat itu adanya di luar sholat. Jadi ente belum sholat, maka ini syarat mesti ada. Tuh begitu ya. Jadi beda antara syarat dengan apa tadi? Dengan rukun. Syarat itu adanya di luar sholat. Sementara rukun itu adanya dalam sholat. Tuh bedain tuh begitu ya. Jelas ya. Jadi ente kalau dibilang syarat sahnya sholat, nah berarti kalau dibilang syarat kerjaan ini ada di mana nih? Di luar sholat tuh begitu. Nah ulama bilang idzan tafas syarat intafal masyrut tuh begitu. Apabila syarat tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada, tuh begitu. Nah, ente pengen perawan perawan deh? Pengen nggak? Adija mau? Ente mau kayak yang perjaka perawan nggak? Hah? Ente mau nggak? Kalau bicara ilmu, ente kan pengen perawan kan gitu ya, pengen kawin.
Syaratnya mesti apa itu? Pegang duit tuh. Ente sekarang pengen perawan, pengen kawin tapi nggak punya apa? Bisa nggak kawin? Ame kuda bisa kali. Jadi itu syarat adalah harus tuh, mesti tuh. Jadi apabila syarat tidak ada, maka tadi apa? Nah, yang disyaratkan tidak apa? Tidak ada tuh. Ente pengen beli motor, kan motor itu apa? Sesuatu yang dia apa? Yang disyaratkan. Kemudian kalau pengen beli motor harus ada apa? Nah, syaratnya apa itu? Uang, duit tuh. Bisa nggak orang punya motor tapi nggak punya apa? Bisa nggak? Bisa, nyolong. Jadi itu mesti tuh, nggak boleh tuh. Kalau tidak ada syarat, maka tadi apa? Yang disyaratkan tidak apa? Nah, jelas tuh ya. Jadi beda tuh antara tadi apa? Syarat dengan apa? Dengan rukun. Kalau syarat adanya di luar sholat tuh. Kalau rukun adanya, nah, jelas begitu ya. Nah ini kita udah masuk di bab tentang syarat apa? Sahnya sholat tuh. Ente kudu ngerjain semua ini. Satu ente nggak kerjain, maka sholat ente gagal. Dihukumkan apa? Tidak sah tuh. Jadi harus. Syarat ini harus. Jadi ente kudu perhatiin. Setiap ibadah itu ada apanya? Ada syaratnya, ada rukunnya tuh. Ayo kemarin Pak Boki silakan. Kita kedatangan tamu dari negara KS. Kemarin Ki, kemarin Pik. Den. Ada Piki nggak? Ada kemarin semua. Geser kemarin geser. Geser terus sampai keluar. Ayo geser terus. Terus. Biar muat yang di luar, jangan sampai di luar. Yang di luar ganggu orang ntar. Jadi beda ya. Tadi antara apa tuh? Nah, syarat dengan rukun. Nah, yang perempuan paham ya. Jadi beda antara apa? Syarat dengan syarat itu adanya di mana tadi? Di luar sholat. Sementara rukun adanya sholat tuh. Nah, syarat satu ente nggak kerjain, maka tidak sah. Setiap ibadah itu begitu. Setiap ibadah itu ada apanya? Ada syaratnya, ada rukunnya tuh. Ente wudu. Ada syaratnya, ada rukunnya tuh. Ente nggak bisa nggak ngerjain, mesti syaratnya ente mesti kerjain, juga rukunnya mesti apa? Kerjain. Sama kayak sembahyang. Geri, si Geri. Baru ngaji. Aneh baru ngaji, Ger. Udah. Capean juga aneh, Ger. Ini yang perawan depan namanya Geri nih. Gajinya di atas WMR. Aneh baru ngajar udah. Wah, kacau juga. Lihat dalam ada kulkas. Ente kalau nguap tutup begini nih, tuh begini tuh. Tangan kiri sebelah mana nih? Nih punggungnya nih, punggung gituin tuh. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tujuannya apa? Biar waktu ente nguap setan nggak apa? Nggak masuk, nggak ketawa tuh. Kalau ente nguap, kemudian ada setan ngeliat, ketawa setan tuh. Ente nguap tutupin begini tuh, pakai punggung tangan sebelah apa? Kiri tuh, gituin tuh. Sambil baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama, nah ente ini yang tukang main burung berhenti deh. Ini luar biasa. Burung dara ente. Ente udah mungkin jauh banget. Yang perjaka, yang suka main burung berhenti itu. Main burung apa tadi tuh? Burung dara. Yang bilang Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau apa? Man la'iba bil hamami lam yamut hatta yadhuqa alamal faqri. Orang yang main burung dara, dia tidak mati sebelum merasakan manis pahitnya kemiskinan atau kefakiran. Jadi orang yang main burung dara, kata tadi siapa? Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia tidak akan mati kecuali sudah merasakan apa tadi? Pahitnya kemiskinan tuh. Ente yang biasa main burung dara,
Usahain apa tuh? Berhenti mendingan. Mendingan mainin ayam aja mendingan. Tadi sama tadi ya? Syarat tuh, gara-gara dia nguap nih. Jadi ente kalau nguap tangan kiri gituin tuh sambil tadi baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh. Tangan kiri ya. Nah, tadi ada syarat, tadi ada apa lagi? Ada rukun tuh. Syarat tadi adalah adanya di luar apa tadi? Dalam sholat. Sementara rukun adanya dalam sholat. Bedain tuh. Jadi syarat ini mesti, tapi adanya di luar apa? Sholat tuh. Semua syarat ini adanya di luar sholat tuh. Jelas begitu ya? Jadi bedain antara tadi syarat dengan rukun. Syarat adanya tadi di luar sholat, sementara rukun adanya dalam sholat. Makna syuruti sihhatis sholati, arti syarat sahnya sholat, kan tadi dibilang syarat sah sholat. Arti syarat sahnya sholat, aila tasihhus sholatu, tidak sah sholat, illa kecuali idza tawaffarat hadhihi syurutu, kecuali kalau semua syarat-syarat ini ada. Dari kapan? Min bidayatis sholati hatta nihayatiha, dari permulaan sholat sampai penghabisan sholat tuh. Jadi syarat ini mesti ada dari permulaan sebelum ente sholat sampai apa tuh? Sampai habis sholat itu mesti ada semuanya tuh. Kalau seandainya tidak ada, maka dihukumkan sholatnya gagal. Artinya apa tuh? Tidak sah tuh. Ingetin tuh. Jadi syarat ini kudu dari awal permulaan sholat sampai apa? Dari ente sebelum ngucapin takbiratul ihram sampai ente ngucapin kalimat apa? Salam. Itu mesti ada tuh. Kayak wudhu misalnya. Kan syarat itu di antaranya apa tadi? Mesti berwudhu, bersuci daripada dua hadas. Ente dari awal sebelum sholat mesti apa? Mesti wudhu. Sampai sebelum terakhir ente ngucapin sampai mim pada kalimat assalamualaikum, salam yang pertama. Itu mesti ada tuh. Kalau seandainya pertengahan sembahyang ente kentut, maka dihukum apa? Batal sholatnya. Kenapa demikian? Karena menjadi syarat sah sholat adalah suci daripada dua hadas. Jelas itu ya. Jadi syarat itu adanya di luar sholat, sementara rukun adanya dalam sholat tuh. Kemudian syarat ini mesti ada dari permulaan ente sembahyang sampai apa? Penghabisan sholat yang ente kerjain. Jelas begitu ya? Wahiyya sab'atun. Syarat sah sholat ini ada 7. Ingetin tuh. Syarat sah sholat itu ada 7, ingetin. Dan 7-7-nya mesti apa? Mesti ada. Dari kapan tadi? Dari permulaan sholat sampai kapan? Sampai akhir atau penghabisan sholat yang ente kerjain. Yang pertama, asyaratul awwalu. Syarat yang pertama, dukhulul waktu, masuknya waktu tuh, mesti tuh. Zuhur udah masuk, baru ente kerjain apa? Sholat fardu zuhur. Zuhur belum masuk. Zuhur sekarang jam 11 lewat berapa sekarang? Hah? 11.58. Ente sembahyang zuhur jam 11 lewat 48, sah nggak tuh? Nggak sah. Kenapa demikian? Karena belum masuk apa? Waktu tuh. Jelas begitu ya? Subuh sekarang jam 4 lewat. Jam 4 lewat? Hah? 40? 42. Ente sembahyang subuh jam 4 lewat 40, sah nggak sembahyang ente? Nggak sah. Kenapa demikian? Belum masuk apa tuh? Waktu tuh. Isya sekarang jam 7 lewat. Hah? Jam 9. Gila jam 9. Kalau ngomong beliau nih. Jam 7 lewat? Oh lewat 9. Iya. Oh. Ente sembahyang jam 7 lewat apa? Lewat 5. Maka dihukumkan sholat ente tidak apa? Kenapa demikian? Karena belum masuk apa? Nah, jelas begitu ya. Jadi syarat sah sholat yang pertama harus sudah apa? Masuk waktu. Maghrib
Maghrib jam 5 lewat 17.55. Keren, 17.55 tuh 17 dikurang 12 ya. Jadi sama dengan berapa tuh? Nah, kalau orang ngerti jam 17 berapa? Itu 17 dikurang berapa tuh? Orang suka bilang jam berapa? Jam 20.00. 20.00. Itu artinya apa? 20 dikurang berapa? 12. Jadi berapa itu? 8. Jam 8 tuh begitu. Kalau jam 00 jam berapa itu? Hah? Jam berapa ya? 12. Jam 12. Waktunya dia begadang tuh. 00 ya. Jadi itu kalau dibilang di atas 12 jam 13 nanti janjian ya sama pacar ente nih. Bang janjian nanti bang di mana? Di mall. Mall mana? Mall sebelah warteg. Maksudnya makan di warteg bukan di mall. Jam berapa dek? Manggilin dek. Makan kuaci makan dek. Jam berapa? Jam 13:30. Karena nggak sekolah di minggu. Emang ada jam 13. Perasaan sampai jam berapa? 12 dikurangin tuh. 13 kurang berapa tadi? 12 tuh. Gara-gara zenah nih. Jam 17 berapa? Maghrib 17:55. Artinya 17 dikurang 12. Jadi sama dengan jam 5:55 tuh. Ente sembahyang maghribnya jam 17:45. Sah nggak tuh? Kenapa nggak sah tuh? Karena belum masuk apa? Waktu. Nah begitu ya. Jadi syarat sah sholat yang pertama harus sudah apa? Masuk waktu. Aila tasihhus sholatu illa ba'da dukhulil waqti. Maksudnya apa tuh? Tidak sah sholat kecuali setelah masuknya waktu. Yakinan au zannan bil ijtihadi. Baik secara yakin atau dugaan dengan ijtihad. Tuh kudu tuh. Nanti bakal terangin di bawah tuh. Ijtihad itu apa aja nanti bakal terangin di bawah tuh. Jadi ente kudu mesti tahu bahwa sholat ini waktunya sudah apa? Masuk. Baik secara yakin atau tadi apa? Dugaan. Tapi harus dengan apa? Ijtihad. Jadi nggak boleh tanpa apa tadi? Ijtihad. Jadi harus ente mengetahui masuknya waktu. Baik tadi secara yakin atau tadi dugaan. Harus dengan tadi apa? Ijtihad. Jadi nggak boleh kira-kira, nggak boleh. Harus apa? Ijtihad. Nanti bakal terang di bawah tuh. Nah begitu ya. Ulang lagi. Jadi ada perbedaan antara syarat dengan apa tadi? Dengan rukun. Syarat itu adanya di luar sholat. Kemudian rukun itu adanya dalam sholat tuh. Syarat ini tidak sah apabila satu tidak ada. Mesti hukumnya tuh, wajib hukumnya tuh. Nah kemudian sama dengan rukun. Jadi yang paling penting tadi apa? Syarat ini yang paling utama. Karena ente ngerjain rukun tapi tidak ngerjain apa? Syarat, maka dihukumkan apa? Tidak sah sholat yang ente kerjain. Jelas begitu ya? Jadi yang pertama harus sudah masuk waktu sholat. Jadi ingetin tuh, ente tahu sholat ini waktunya udah masuk secara tadi apa? Yakin atau dugaan. Harus dengan apa? Dengan ijtihad. Jelas ya, ngerti ya? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Nah sekarang maratibu ma'rifati dukhuli waqti sittatun. Tingkatan-tingkatan mengetahui masuknya waktu ada 6 tuh. Cara kita bisa mengetahui waktu sholat ini sudah masuk ada berapa ini? Ada 6 tuh. Kan tadi ente harus mesti mengetahui masuknya waktu secara tadi apa? Yakin atau dugaan. Harus dengan. Nah, cara ente mengetahui ini sholat waktunya sudah masuk, ini ada 6 cara tuh. Yang pertama, imkanu ma'rifati yakinil waqti. Kemungkinan mengetahui masuknya waktu secara yakin. Karuguru bisyamsi, seperti terbenam matahari. Ingetin pertama tuh. Pertama, kemungkinan mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin. Contohnya seperti terbenam
Matahari. Subuh. Kapan waktu subuh? Dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbit matahari. Ente lihat, udah fajar shadiq tuh. Ente tahu kan tuh? Ada bedanya antara fajar shadiq dengan fajar kadhib tuh. Ente tahu, oh ini fajar shadiq nih. Nah berarti masuk sudah waktu apa? Subuh tuh. Ente boleh nggak sembahyang tuh? Boleh sembahyang tuh. Jadi kalau ente sudah mengetahui demikian, fajar shadiq sudah masuk, maka berarti sudah masuk waktu apa? Waktu subuh. Ente boleh untuk melakukan apa? Sholat fardu subuh. Atau zuhur. Zuhur waktunya dari kapan? Tergelincir matahari itu. Pas ente keluar lihat, nih matahari tengah-tengah nih. Udah berarti nih. Udah tergelincir nih. Ini berarti sudah masuk waktu apa ini? Zuhur tuh. Pas ente keluar, malamnya begadang ngeliat ke atas. Wallah, matahari terang banget. Berarti gua kesiangan nih. Udah di atas. Pas keluar. Tadi subuh belum, memang begitu. Subuhnya belum. Yang itu zuhur. Ini zuhur udah masuk. Tapi subuh tadi gua belum. Udah zuhur udah. Jadi pas udah ente lihat ke atas, matahari udah di mana? Di tengah-tengah matahari, di tengah-tengah langit. Berarti sudah apa tuh? Tergelincir matahari. Masuk waktu apa tuh? Nah, ente sudah boleh untuk melakukan apa? Sholat fardu zuhur. Jelas begitu ya? Jadi harus pertama kali adalah kemungkinan mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin. Contohnya tadi seperti terbenam matahari. Asar. Asar kapan waktunya asar? Hah? Asar po. Itu zuhur. Asar. Bayangan. Bukan tuh zuhur. Zuhur tergelincir matahari sampai bayangan sama dengan bayangannya. Akhirnya sampai bayangan sama dengan bendanya. Masuk waktu asar, kalau sudah waktu zuhur habis tuh. Berarti bayangan sudah apa? Panjang. Lebih daripada apanya? Bendanya. Dari bendanya tuh. Kalau sama, maka masih waktu apa? Zuhur. Nah, kita punya tongkat misalnya 1 meter nih. Kita tancepin tuh. Kemudian kita liatin. Ini matahari udah di apa? Di tengah-tengah. Berarti sudah masuk waktu apa? Zuhur. Bayangannya kita lihat udah sama, maka berarti ini zuhurnya sudah apa? Udah mulai mendekati waktu apa? Waktu asar. Kalau sudah lebih sedikit dari bayangannya, dari bendanya itu bayangan, maka berarti sudah masuk waktu apa? Waktu asar tuh begitu. Ya, jelas ya? Jadi pas ente lihat bayangan sudah 2 kali bendanya, maka berarti ini sudah masuk waktu apa? Waktu asar. Pas ente di tengah-tengah matahari, ente diri itu, karena kurang kerjaan siang-siang, ente di tengah-tengah matahari, ente lihat, kok tinggian bayangan kita ketimbang apa? Diri kita. Nah berarti sudah masuk waktu apa? Waktu asar tuh, begitu jelas ya? Jadi kalau subuh sudah masuk fajar shadiq. Kalau zuhur sudah tergelincir matahari. Kalau asar maka bayangan 2 kali apa? Bendanya sudah lebih 2 kali daripada bendanya. Maka berarti sudah masuk waktu apa? Waktu asar tuh. Maghrib. Maghrib dari kapan maghrib? Terbenam matahari. Ente lihat matahari udah apa? Udah tenggelam. Terbenam bahasa kita tenggelam, udah hilang tuh matahari. Nah kita lihat tuh, pas lagi menayangan, matahari udah hilang nih. Hilang kemana matahari? Kalau udah hilang berarti udah apa ini? Maghrib. Udah maghrib tuh, ketahuan tuh. Kalau udah matahari sudah tenggelam, udah hilang, maka berarti sudah masuk waktu apa? Maghrib. Tuh, jelas begitu ya? Maka ente sudah boleh melakukan sholat fardu maghrib. Kemudian isya, kapan isya? Terbenamnya mega merah tuh. Ente lihat kan di awan suka ada apa tuh? Merah-merah tuh. Itu namanya apa tuh? Mega merah tuh. Tuh. Ente liatin, pas ente lihat mega merahnya udah apa? Udah hilang tuh. Nah berarti sudah masuk waktu apa tuh? Isya. Ente sudah boleh melakukan sholat fardu isya. Kenapa demikian? Karena sudah masuk waktu fardu isya. Jelas begitu ya? Jadi ini yang pertama tuh, tahapan yang pertama. Tingkat yang pertama,
kemungkinan mengetahui waktu sholat itu masuk secara seperti terbenam matahari. Selalu jawaban mana? Salawatullah itu. Salawatullah. di Durar ada salawatullah. Salawatullahi taghsha ashrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jam'an ma bada nurul kawakib. Salawatullahi أشرف الرسل الطائب وتؤم على جمعا أبدا نور الكواكب. أقبل سعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم الألا جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتؤم على جمعا أبدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم الألا جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير المبائب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشهر
شمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصي أنت وكل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذواهب من قصي ولؤي بذخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب من قصي ولؤي بذخ المجد بن غالب واعتلى مجدك فخرا في رفيعة مراتب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتأم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. Jadi tingkatan yang pertama tadi ada 7 ya. Pertama tadi memungkinkan mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin. Tadi contoh seperti terbenam matahari itu. Jadi yang udah tahu nih terbenam matahari, maka berarti sudah masuk waktu apa? Maghrib itu. Jelas begitu ya. Ini yang pertama tuh. Nah inilah yang disebut dengan tadi apa? Bahwasanya tidak sah sholat kecuali setelah mengetahui masuknya waktu baik secara yakin atau dugaan, tapi harus dengan apa? Ijtihad. Yang kedua adalah wujudu mukhbirin an ilmin. Adanya orang yang ngasih tahu, tapi dasarnya ilmu tuh. Ente nggak ngerti gitu-gituan tuh. Ente nggak tahu tuh. Subuh kalau sudah masuk fajar, sodik ente nggak tahu. Kemudian zuhur kalau tergelincir matahari ente nggak tahu sama sekali. Tapi teman ente tahu tuh. Ente punya teman tahu. Pas jalan berdua tuh emang lagi dua-duanya bener. Kemudian yang satu ingetin tuh, sekarang udah terbenam matahari tuh, berarti sudah apa tuh? Ayo kita mau sholat, tumben, ayo. Biasanya kalau nggak sembahyang. Nah gitu, jadi karena sebab tadi ada orangnya apa tadi tuh? Beritahu, kasih informasi, jadi ente tahu masuk waktu apa?
Sholat fardu maghrib tuh, itu juga sama. Berarti ente mengetahui masuknya waktu secara yakin atau dugaan dengan apa tadi? Ijtihad. Jelas begitu ya? Jadi kalau yang pertama ente nggak ngerti itu gitu-gituan tadi tuh. Yang kedua ente tahu, tapi dari teman ente tuh. Teman ente tahu dia. Waktu sholat subuh, masuk fajar sodik, kemudian zuhur tergelincir, matahari asar, apabila bayangan sudah kali 2 kali bendanya, kemudian maghrib apabila terbenam matahari, isya apabila sudah hidang, jalan lagi tuh, udah kelar maghrib nih sembahyang nih, baru jalan berapa jam tuh, kemudian jalan kaki, nggak ada motor kagak, jalan kaki, terus dilihat kamera udah apa tuh, udah hilang. Nah itu nanti selanjutnya tahu ini, dibilangin lagi, udah isya sembahyang mulu, sembahyang mulu. Ada yang begitu, ada yang pernah bawa ke Cirebon tapi itu anak-anak tuh, katanya kalau jalan Ustaz tuh setan kita kalah. Orang dikit-dikit sembahyang kosor jama, nanti masuk lagi Arya res Arya kosor jama lah kata anak-anak. Hari ini setan kita kalah. Biasa nggak sembahyang. Jadi kosor jama. Terus begitu ya. Jadi bisa yang pertama ente yang tahu, begitu ya. Yang kedua, nah ada orang yang tahu. Tadi contoh tuh, ente tahu tuh. Tapi dasarnya harus apa tadi? Harus ilmu. Jelas begitu ya. Yang ketiga, as-sa'atul mujarrabatu. Jam yang sudah diuji coba. Jam kita itu, jam yang di dinding, jam yang di tangan, kayak jam opik cakep tuh. Ini dari bangkitin katanya. Bangkitin gak keser. Benar tuh, sahih katanya. Pakai bahasa Arab lagi loh. Pakai jam tuh. Jadi jam yang di tangan atau jam yang mana tuh? Yang di handphone atau yang di dinding tuh, gitu. Ente tahu nih bahwasanya subuh masuknya adalah jam 4 lewat tadi berapa? 40? 2. Kemudian zuhur jam 11 lewat 50? 58, 55 di sembahyang tadi tuh. Enggak, 10 lagi tuh. 11 jam lewat 58. Kan tuh udah dicoba tuh. Bahwa ini jam-jam yang bener tuh. Bukan jam yang ini ya, bukan jam fantasi. Cuma keren doang. Handphonenya cakep nggak di perusahaannya. Orangnya ada di sini. Ada pinjem dong. Kan nggak ada kota aja. Handphone lo bagus banget. Mereknya Samsung. Samsung. Jadi bisa jam-jam yang di tangan atau jam yang mana? Di handphone atau jam yang di mana? Yang di dinding tuh. Ente tahu tuh, subuh jam 4 lewat 42. Nah, ente pas jalan-jalan lihat udah subuh tuh. Berarti sudah apa? Waktunya udah masuk jam 4 lewat 40. Sekalipun belum apa tuh? Belum azan. Tapi ente tahu ini subuh jam 4 lewat 42. Boleh nggak sembahyang subuh? Boleh tuh. Kenapa demikian? Karena masuk pada tingkatan yang ketiga tuh. Ente mengetahui masuknya tadi apa? Waktu sholat, tapi dengan tadi apa? Dengan jam yang sudah diuji coba. Jelas begitu ya? Atau masih yang ketiga ini. Awil muadzinu thiqatu fil ghaimi. Atau ada orang yang muadzin, orang yang azan, muadzin ya. Tapi yang terpercaya pada musim, pada waktu awan mendung. Kan ada muadzin yang nggak terpercaya. Ini azan doang kerjaannya, tapi dia nggak tahu waktu tuh begitu. Kan suka begitu waktu tuh. Atau ada orang yang azan tapi kepanjangan. Aneh pernah lagi sembahyang masjid gede, yang mau angin azan kepanjangan. Asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Jangan pakai cengkok lagi azan. Azan lempeng aja udah. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar gitu aja, jangan pakai Allahu Akbar. Masa begitu. Akhirnya kayak itu orang tadi itu. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Ini beneran bukan bohong. Jadi bisa tuh, tadi tuh, bisa jam yang sudah diuji coba atau tadi apa? Muazin tapi yang apa? Terpercaya tuh, pada waktu awannya mendung. Karena ada muadzin yang ghair thiqah, atau ingetin tuh ini tuh. Ada orang yang muadzin tapi ghair thiqah, tidak dapat dipercaya tuh. Ada orang begitu. Ada imam yang thiqah, ada imam yang ghair thiqah. Ada imam yang memang terpercaya, ada imam yang tidak terpercaya tuh. Ente jadi imam, jangan pakai celana pendek tuh begitu. Ente jadi imam, jangan pakai apa? Misalnya pakai gelang tuh, gelang bahar, atau ente pakai apa nih? Tasbih itu, tasbih yang kecil sekarang tuh ya. Tasbih taruh di sini tuh. Laki jangan kayak begitu, nggak usah udah. Ente ngeliat si fulan nggak usah udah. Sekalipun tasbih kecil taruh di mana tadi nih? Di tangan, jadi apa ini? Jadi gelang. Laki-laki boleh nggak ke gelang? Nggak boleh tuh. Kalau perempuan boleh ke gelang? Boleh, silahkan. Laki-laki yang ke gelang khawatir nanti ngondek. Itu jangan ke gelang, jangan pakai apa lagi? Kayak kalung, jangan pakai apa lagi? Anting. Yang udah pernah pakai udah lepas tuh. Jangan kelar ngaji pakai lagi. Namanya ganti jadi gerak. Pas ngaji Gary. Bukan dia, bukan. Tapi mirip-mirip kayak dia. Yang perawan berkenal sama Gary. Jadi boleh tadi yang ketiga tuh. Tingkatan yang ketiga adalah tadi jam yang tadi apa? Diuji coba atau muadzin yang apa tadi? Terpercaya tuh. Ente kalau udah jadi muadzin, jadi imam, jangan pakai apa? Celana pendek tuh. Kemudian jangan pakai apa tadi? Gelang. Jangan pakai apa lagi? Anting, cincin emas. Jangan tuh. Kenapa laki nggak boleh cincin emas? Karena emas itu laki. Makanya nggak boleh. Anda pernah ditanya begitu kan, Anda bilang ini dalilnya ada, Nabi ngelarang, Allah ngelarang, makanya nggak boleh. Yang secara akal gimana? Emas itu laki, perempuan sih, Anda bilang. Laki, nah laki nggak boleh pakai laki. Oh gitu, Anda bohongin. Kayak gitu ya. Jadi itu yang udah jadi muazin, jadi apa tadi dong? Jadi imam, atau ente yang udah kayak begini nih, jangan pakai apa? Celana pendek. Kalau juga ente terpaksa main futsal, jangan pakai celana apa? Pendek, pakai legging, kayak legging ya, kayak legging. Atau ente pakai celana ma ente. Yang panjang, malu, dengkul kayak monyet. Dulu begitu lagi sekolah tuh. Ada temennya yang pakai celana pendek, dibilang, dikata itu, dengkul lo kayak pala monyet. Tutupin, anak laki tuh aurat ya. Perempuan juga semua tubuhnya itu perempuan tuh. Semua tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya apa hukumnya? Aurat. Makanya perempuan yang pakai jilbab jangan sekali-kali pakai apa? Pakai baju lengan pendek tuh. Pakai baju apa? Lengan panjang. Ada nggak sini? Ada. Khawatir nanti Ariel ngobrol gitu. Jelas itu ya. Jadi cara ente mengetahui waktu sholat fardu tadi pertama dengan apa? Memungkinkan mengetahui masuknya secara yakin. Contoh tadi seperti terbenam. Yang kedua adanya tadi apa? Orang yang beritahukan, dasarnya apa? Yang ketiga jam yang sudah diuji coba atau tadi muadzin yang terpercaya pada waktu awan mendung. Jelas begitu ya. Nah itu yang ngaji ada pesan ya, jangan pakai celana pendek ya. Kalau pengen futsal juga pakai tadi apa?
pakai legging ya, pakai celana yang panjang tuh, yang ketat tuh, pakai tuh. Baru pakai celana apa tuh? Pendek, jangan sempak ya. Superman. Jangan lupa, bukan tanah usaha, pakai sempak. Anaknya bayangin. Dia lupa, dia ada celana 2 buat gantian sempak, kelar tuh main kan, ambil celana usaha, dia ambil sempak, legging dipakai pakai sempak. Ya, jangan pakai celana pendek ya, yang udah ngaji ya. Jangan pakai macam-macam, udah kita begini aja, polos udah ya, begini aja udah begini. Pengen pakai cincin yang biasa tuh, kayak cincin apa itu? Pocin. Titanium. Itu mahal. Pakai kawat besi aja. Titanium apa? Pakai apaan? Oh, pakai perak. Iya boleh. Kalau laki pasun pakai perak, cuma laki tuh. Kalau perempuan pakai emas tuh. Perempuan pakai emas boleh. Kenapa? Karena perempuan. Kan emas laki-laki. Boleh perempuan. Perempuan pakai emas silahkan. Tapi jangan emas yang hitam, emas yang kuning. Titanium tadi sana ya. Titanium ya. Ya, titanium boleh silahkan tuh. Perempuan tuh boleh silahkan. Pakai gelang perempuan boleh, perempuan tempat perhiasan cakep. Kalau laki-laki polos begini aja udah, pengen pakai apa cincin, silakan pakai laki-laki cincin yang biasa, bukan emas, yang perak atau tadi yang apa tuh titanium, susah banget namanya titanium. Atau pakai gelang, nggak boleh gelang, pakai apa tuh? Pakai jam, silahkan boleh tuh laki-laki itu. Jangan lupa pakai minyak wangi sikat gigi terus. Jadi yang ketiga tadi apa? Jam yang sudah atau tadi muadzin yang pada awan mendung. Last gitu ya. Yang keempat, imkanul ijtihadi minal basiri bihirfatin aw nahwiha. Kemungkinan berijtihad dari orang yang melihat dengan satu pekerjaan atau seumpamanya tuh. Kita biasa ngelihat nih. Biasa kalau petani keluar itu sudah waktu subuh. Nah kita tahu ini, karena di kampung ini kebiasaan, di kampung kita kebiasaan umpamanya, kalau sudah petani keluar, menunjukkan sudah waktu apa? Subuh. Tuh. Kita lihat, nih petani udah pada apa? Keluar. Nah berarti subuh sudah apa? Sudah masuk. Ini juga masuk pada tingkatan mengetahui tadi apa? Masuknya waktu sholat. Jadi kemungkinan berijtihad dari orang yang melihat dengan sebuah tadi apa? Pekerjaan atau seumpamanya. Nah begitu ya. Ulang lagi. Syarat itu ada 7. Jadi bedain antara syarat dengan tadi apa? Dengan rukun. Syarat adanya di luar sholat. Sementara rukun adanya dalam sholat. Syarat itu mesti ada. Dari kapan? Dari permulaan sholat sampai akhir atau penghabisan sholat. Ada berapa tadi? Ada 7. Yang pertama masuknya waktu sholat. Ente harus mengetahui masuknya waktu sholat fardu dengan tadi apa? Secara yakin atau tadi secara dugaan, tapi harus dengan tadi apa? Ijtihad tuh. Tingkatannya gimana tuh? Ente bisa mengetahui ini sembahyang sudah masuk waktunya. Tadi yang pertama, kemungkinan mengetahui tadi apa? Secara yakin. Contohnya seperti terbenam matahari. Atau yang kedua, adanya orang tapi dasarnya apa tadi? Ilmu. Yang ketiga adalah jam yang sudah atau muadzin yang pada waktu awan. Yang keempat tadi apa? Kemungkinan berijtihad dari orang yang tadi apa? Melihat dengan tadi apa? Pekerjaan atau seumpamanya. Dan seperti itu ya. Yang kelima sekarang. Imkanul ijtihadi minal a'ma bihirfatin aw nahwiha. Kemungkinan berijtihad dari orang yang buta dengan satu pekerjaan atau seumpamanya. Contoh, biasanya ayam di kampung itu bangunnya jam berapa? Jam 7 ente tuh. Ayam jam 7. Jam 3 udah bangun ayam buka royok.
Ini kerjaan dia sebelah. Ente kalau dengar suara ayam berkokok, sunnah baca la ilaha illallah wal hayyul qayyum 5 kali. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan ente ini, jangan ente diam tuh. Pas ente dengar azan berkokok langsung sunnah baca kalimat la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illa huwal, dibaca sebanyak yang lupa tuh. Nah, ntar ente pulang tuh besok jam 2 jam 3 ente dengar ayam keguyuk tuh. Nah, ente sunnah baca tuh la ilaha illa huwal, atau maling. Jadi sunnah begitu ya. Dengar ayam kuruyuk sunnah baca kalimat tadi tuh la ilaha illa huwal hayyul. Ulang lagi la ilaha illa huwal hayyul. La ilaha illa huwal hayyul 5 kali tuh bacanya tuh. Nah, orang yang baca itu kata Rasulullah SAW, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecilnya yang pernah dia kerjakan selama 40 tahun tuh begitu ya. Jadi ente kan namanya sama kan, dosa kita yang lihat perawan mata kita ini kan begitu kan, nggak mungkin ada perawan depan kita nunduk begini. Astagfirullahaladzim. Kan nggak mungkin bisa kayak begitu, rezeki bisa hujan batu begitu. Kan nggak mungkin. Kita kan dosa kecil kita banyak, di mata ada, di apa, di mulut ada, di kuping ada tuh, di kaki ada, di tangan ada tuh. Nah, orang yang pas dengar ayam tadi kukuruyuk tuh baca kalimat tadi apa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum, dibaca sebanyak 5 kali tuh, ingetin tuh. La ilaha illa huwal, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil yang telah dia kerjakan selama tadi berapa tahun? 40 tahun tuh. Orang buta, dia tahu tuh, di kampung dia biasanya ayam bangun pas subuh tuh begitu, ya. Nah, ini orang buta karena tahu, karena setiap hari ayam pas subuh dia bangun kukuluyuk, maka si orang buta tadi boleh apa tadi? Sholat fardu subuh. Kenapa demikian tadi? Kemungkinan berjihad dari orang buta dengan pekerjaan tadi tuh ayam tuh. Jelas dulu ya? Nah, silahkan tuh, diperbolehkan tuh. Gimana hukum sembahyang sah nggak tuh? Sah. Kenapa demikian? Karena masuk pada tingkatan yang keberapa ini? Yang kelima tuh. Jelas begitu ya? Jangan lupa tadi ya, kalau ayam kuruyuk baca kalimat la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang terakhir at-taqlidu. Yang terakhir taklid, ikut orang tuh. Yang terakhir ikut orang, udah. Kayak sekarang gitu nih. Pokoknya ada yang azan, kita ikut sembahyang udah, begitu aja udah. Nih ada yang azan nih, masjid, musola. Kan sekarang udah ada jam-jam yang terpercaya tuh, yang udah dicoba tuh. Bahwa ini subuh jam sekian. Ada suaranya langsung masuk apa? Subuh, silahkan azan. Nah, kita tahu ini. Ini orang dasarnya tadi ilmu tuh. Ada jam yang memang sudah diuji coba. Nah, kita nggak tahu apaan. Udah ikut boleh nggak tuh? Boleh, silahkan. Karena masuk pada tingkatan yang berapa ini? Yang ke-6. Jelas begitu ya? Jadi ini merupakan semua tingkatan-tingkatan cara kita mengetahui apa? Masuknya waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.